Assalamualaikum Bu Nur. Selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya jenengan dengan kesibukan yang begitu banyaknya. Saya minta waktu sebentar Ibu. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sleman itu mendapat tugas di modul 3.1 Bu. Itu tentang bagaimana seorang pemimpin itu mengambil keputusan yang dilema ketika sama dilema moral itu Bu. Nah itu, nah di sini nanti saya bertanya 8 pertanyaan ya Bu. Sebetulnya nanti dengan menjawab apa yang ada di dalam pertanyaan tersebut, kemudian nanti dari pertanyaan itu saya mengambil kesimpulan Bu. Dan saya akan mengambil kesimpulan tersebut, kemudian saya akan belajar dari Ibu supaya nanti ke depan saya sebagai minimal lah pemimpin belajar sebagai guru itu bisa memutuskan suatu masalah yang terjadi. Oke ya Bu, mudah-mudahan. Oke Bu, bisa dimulai ya Bu? Baik, Bu Nur, selama ini nih di sekolah jenengan SMK IPK 3 Sleman ini kan banyak kasus. Nah, Bu Nur bagaimana sih mengidentifikasi kasus tersebut itu termasuk dilema etika atau rujukan moral Bu? Kasus anak-anak kita memang tidak langsung ya Pak, tidak langsung kepala sekolah itu langsung menuju ke kasus itu. Kasus itu ada rentetannya karena di situ kelas itu ada walinya, ada BK-nya, ada kepala sekolah. Jadi pertama kali yang menangani kasus itu pastinya wali. Wali nanti nggak selesai naik ke BK. BK nggak selesai nanti selesai. Jadi ketiga ini kita anak kita panggil, wali ada, BK ada, kepala sekolah. Terus nanti kasusnya apa, kita tidak cari solusi. Jadi kolaborasi dari semua SDM itu ya harus tidak langsung anak kok ke kepala sekolah harus kan ada tugas wali, ada tugas pendidikan kepala sekolah. Jadi semua tahu supaya penyelesaian kasus itu bisa maksimal. Iya, betul Bu. Jadi ada apa SOP-nya ya Bu dari wali kelas, baru terakhir ke kepala sekolah. Wali kelas tugasnya apa itu di situ. Ikan tugasnya apa di situ. Jadi kita istilahnya nguwong ke. Sip. Baik Bu. Itu yang kedua Bu. Selama ini gitu Bu, bagaimana Bu Nur itu menjalankan pengambilan keputusan? Sebetulnya sebagai kepala sekolah kan pasti ada masalah harus mengambil keputusan gitu Bu. Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu. Jadi ada dua kepentingan di situ yang sama-sama betul atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, di SMK IPK 3 ini saya yakin lah pasti ada masalah dan di situ ada kepentingan yang sama-sama kepentingan itu betul Bu, nggak ada yang salah. Nah, itu bagaimana dengan menjalankan pengambilan keputusannya Bu? Untuk kasus yang mana kepala sekolah harus turun tangan untuk mengambil keputusan, nah itu kasus itu kita bicarakan. Misalnya ada kepentingan untuk sekolah, kepentingan untuk kehidupan dia. Ya. Nah ini biar semua jalan bersama. Nah ini tetap kita arahkan, jadi biar imbang antara kebutuhan pribadi yang kebutuhan mereka dan antara kebutuhan sekolahan. Jadi kan harus berimbang ya Bu. Berimbang gitu. Nanti yang pribadi itu tidak teraminkan, yang sekolah juga tidak teraminkan. Kita mencarikan solusi yang terbaik. Jadi ya Bu, yang penting ada pihak yang dirugikan ya Bu, yang penting sekolah. Nah itu kan semuanya kan punya latar belakang masing-masing. Kenapa anak berbuat seperti itu karena yang kita runtut ternyata itu anak itu memang perlu dan secara khusus supaya antara kehidupan dia dan
ya benar ya. Jadi di sini ada apa namanya, anak itu juga diperhatikan gitu kan, ada kepala sekolah yang penting sekolahnya dulu yang dipentingkan itu tuh Bu. Ya. Yang penting intinya semua tidak ada yang dirugikan. Ya. Terus Bu, kasih Bu. Oke Bu, untuk yang pertanyaan yang ketiga, dari kasus-kasus tadi ya Bu, pasti ya Bu, ada langkah-langkah atau prosedur yang biasa gubernur tuh lakukan selama ini. Jadi ada langkah-langkah ini, oh si anak itu harus bagaimana supaya menyelesaikan kasus tersebut. Itu pun langkah-langkah itu. Oh, langkah pertama itu anak itu kalau saya pribadi itu Iya. anak itu kita berikan pengertian, wawasan, pengetahuan secara luas yang menyangkut dengan kasus-kasus ini. Dan misalnya itu masih belum tuntas kita panggil, kita bicarakan dengan kita. Kalau belum tuntas lagi, orang tuanya kita panggil. Nanti kita dudukkan bersama antara orang tua, guru BK, kepala sekolahnya, kita cari kesepakatan. Ini mengurangi kayak ngobrol kita bareng karena kita kan cuma berapa jam di sekolahan, yang banyak kan di rumah. Kita bareng-bareng karena tidak hanya orang tua itu masak di sekolah. Keterlibatan orang tua itu penting ya Bu ya. Sangat penting ya, karena itu ya bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi semua termasuk orang tua. Makanya saya ada program kita komunikasi dengan orang tua itu paling enggak 1 semester itu ada 3 kali pertemuan. Minimal ya Bu ya. Bagus itu Bu ya. Jadi itu. Jadi orang tua itu tahu perkembangannya anaknya di sekolah. Kita masing-masing. Maksudnya uang ya Pak ya. Iya. Ini kuat saya ini berarti keterlibatan aktif ya orang tua dan sekolah itu benar-benar di apa namanya ya, dijalankan lah di sekolah ibu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang tadi itu, yang paling efektif tadi kan mungkin dengan manggil orang tua itu mungkin butuh waktu lama, kadang orang tuanya pasti kerja, nah itu kan mungkin kurang efektif, mungkin ada yang lebih efektif Bu, nah, seperti itu. Ya. Yang pertama itu kan kita kan setiap presiden kan ada. Setelah itu kita sampaikan pesan-pesan moral, etika itu dalam pembinaan. Itu langsung itu menyeluruh. Yang kedua kita itu kadang tidak terlalu sakit. Misalnya si A ada kasus, itu kita tidak, supaya dia itu tidak takut ya kalau dipanggil di kepala sekolah itu kan merasa takut ya dipanggil ke BPK juga seperti itu. Bisa kita ngobrol sambil pendekatan individual ya Bu, pribadi langsung yang udah menekan itu ya Bu. Jadi nyaman. Ya kita sebagai teman lah ya Ibu ya, bukan sebagai guru atau tapi kita sebagai teman kita cari solusi bareng-bareng. Baik. Baik Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, apa namanya? Hal apa saja yang selama ini ada tantangannya itu loh Bu dalam pengambil keputusan. Jadi kan mesti ada tantangan ya Bu, siswa nggak mau aku dipanggil, aku nggak mau diajak komunikasi, nah itu kan tantangan Bu. Nah kalau di sekolah jenengan itu apa saja Bu tantangannya Bu? Ya untuk pertama kali tantangan masih ada ya, pasti ada ya tantangan supaya anak itu kita seorang jangan memposisikan, jangan sampai kita itu menjadi hakim. Kita jangan sampai menjadi hakim. Itu salah. Nah itu kita ya ada komunikasi yang baik, yang tidak menakutkan, tidak ada kekerasan. Kalau anak itu supaya dia itu mau diajak komunikasi dengan baik, lancar, dan tidak merasa ditekan, tidak merasa takut, itu anak itu makan. Baru nanti bisa masuk.
apa generasi Z itu harus seperti itu ya Bu, kita puji, kita puja supaya dia itu rasa nyaman dulu ya Bu ya. Baru itu nanti kita kasih pesan. Kita masukkan. Masukannya itu tidak perlu view. Nanti kalau view ambil. Jadi nanti di apanya di jadi pelan-pelan ya Bu ya. Betul-betul setuju Bu. Untuk pertanyaan berikutnya Bu, apakah Bu Nur memiliki sebuah jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Jadi harus dijadwalkan, oh si A ini kasus ini saya jadwalkan ini untuk penyelesaiannya gitu Bu. Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau ada jadwalnya, atau memiliki sebuah jadwal dalam bentuk prosedur? Apa yang bisa Bu Nur lakukan? Ada jadwal, prosedur, atau langsung diselesaikan di tempat? Ada masalah kayak gitu? Kalau untuk masalah itu kita tunda. Kita tunda. Biasanya itu nanti hasil wawancaranya itu sudah ada. Iya, makanya kalau ada masalah, ada kasus itu sesegera mungkin kita selesaikan. Oh gitu, kamu dijadwalkan gitu. Tuh. Enggak, kalau dijadwal-jadwal misalnya ini kasusnya Senin, jadwalnya Sabtu, seminggu nanti udah kasusnya jadi enggak berantakan. Selesai kan mau tambah gitu ya Bu Ge. Oh, berarti langsung selesaikan. Saya kan beda-beda dalam betul. kalau BK itu biasanya kalau bareng-bareng itu ya ada jadwalnya. Oh, betul Bu. Kalau saya setuju dengan kalau saya pribadi ya Bu, ada kasus langsung diselesaikan. Jangan sampai nanti tertunda, tambah lagi malah pusing kita Bu. Semakin tebal. Iya Bu. Berikutnya Bu Nur, adakah di sekolah YPKK Sleman ini seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah jenengan untuk mengambil keputusan Bu, membantu sama kalau ada seorang itu membantu jenengan menyelesaikan kasus ini, atau faktor-faktor tertentu yang membantu jenengan dalam penyelesaian kasus Bu di Sleman ini? Makanya kami punya ada wali, ada saya, saya itu kan kita kan sudah SOP-nya kan kasus di sekolah kasus anak itu pertama kali kan walinya. Setelah walinya mentok, nanti bedanya wali dan beda mentok, malah sekolah bareng-bareng berbeda menyelesaikan. Oh, berarti sudah ada dukungan ya Bu dari warga sekolah dan terutama guru dan PK walinya itu gitu. Ya, karena kita melibatkan dua sama. Oh, gitu. PKS. Oh, saya berarti ada apa namanya? Karena anak sekolahnya tanggung jawabnya kan bukan hanya kelas Betul. semua bersama. Betul. Ini kasihan kalau cuma tanggung jawab wali sama PK. Ini setuju. Nah ini Bu yang terakhir ini Bu Nur. Dari semua yang dengan tadi disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu ambil petik dari pengalaman tadi Bu dalam mengambil keputusan tadi Bu? Jadi kan tadi pengalaman tadi itu kan ada apa namanya hikmah ya Ibu ya. Nah supaya tadi itu tidak terjadi di masa yang akan datang, itu pelajaran apa yang bisa diambil Bu? Untuk kasus itu pasti semua orang punya kasus. Tapi kan kasus itu kan kita sudah menilai bahwa yang berkasus itu selamanya akan jelek. Nah, kita lihat dari sisi positifnya anak itu yang berkasus itu gimana. Nah, itulah yang kami angkat, akhirnya kebaikan itu akan menyebar kemana-mana dan itu anak itu akan baik dan besar sampai sini. Wah, sayang banget ya Bu ya. Bu Nur sudah menerapkan bahwa semua itu berpihak pada murid ya Bu ya. Jadi murid itu sekarang jelek, nggak sama itu jelek. Ini loh Bu, kita harus bagaimana kita mendidik, bagaimana kita berpihak pada supaya dari jelek menjadi baik. Tujuan pendidik kan seperti Betul. itu, membenarkan yang tidak benar, yang salah itu kita supaya kita benar. Ya, tadinya anak yang kasusnya kadang ya
merugikan orang lain. Tapi kan ada Pak, itu kan ada mengapa anak itu berbuat seperti itu kan harus ada latar belakangnya. Nah itu ada latar belakangnya itu kan dia ada yang negatif dan yang positif itu yang kita angkat. Saya waktu di sini saya belajar banyak sekali dengan Guntur. Saya sebagai calon guru penggerak dan sebagai guru pemimpin pembelajaran di sini, alhamdulillah kita wawancara saya dapat mengambil hikmahnya. Semoga yang Guntur tadi sampaikan itu menjadi apa ya, pengalaman saya ketika nanti saya dapat problem, dapat kasus. Nah, dulu saya pernah dengan seperti ini solusinya, seperti ini solusinya. Saya berterima kasih sekali Bu atas waktunya. Semoga ini bukan hanya awal saja, nanti ke depannya kita masih bisa ada kasus seperti ini kita komunikasi Bu. Sangat sekali komunikasi. Kinerja. Terima kasih Bu waktunya. Sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rus. Bagaimana kabar jenengan Pak Rus? Baik, sehat. Alhamdulillah baik. Mohon maaf waktunya nih Pak Rus merepotkan jenengan karena ini ada tugas dari modul 3. Modul 3.1 Pak Rus, mohon maaf, modul 3.1 tentang bagaimana jenengan sebagai kepala sekolah itu pengambilan keputusan di dilema etika dan bujukan moral. Nah itu di sini ada 8 poin pertanyaan. Kemudian nanti dari 8 poin itu akan saya simpulkan Pak Rus. Bagaimana kemudian setelah simpulkan saya ambil hikmahnya. Bisa dimulai nggih? Ya. Baik. Selama ini kan Pak Rus sebagai kepala sekolah itu kan terdapat banyak kasus nggih. Ya. Nah, bagaimana sih Pak Rus mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah jenengan? Oke. Jadi kalau bicara kasus yang terjadi di sekolah tentu banyak ya banyak. Tapi kasus-kasus itu tentu berbeda. Tidak semua kasus itu sama yang dialami oleh anak-anak itu. Nah, kemudian langkah-langkah yang harus kita lakukan tentu adalah bagaimana cara menganalisis atau mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh si anak. Kita menyadari bahwa yang namanya kasus itu tidak selamanya itu salah. Orang berpikiran atau berpendapat pada kasus itu adalah jelek. Tidak. Kasus itu ada yang negatif, ada yang positif, kan gitu. Sehingga harus kita analisa dulu permasalahannya apa. Setelah kita bisa mengidentifikasi, nah kita kalau sudah tahu permasalahan baru kita akan melakukan langkah berikutnya, kan gitu. Dan yang perlu kita pahami bahwa dalam kasus itu pasti ada pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang setuju. Itu bisa dipengaruhi juga karena pemahaman si anak itu berbeda. Nah ini saya sebagai pengambil keputusan tentu saya akan secara bijaksana, tidak ada yang akan dirugikan, ya, sehingga memberikan pengertian kepada anak itu nanti akan tahu permasalahan yang sebenarnya. Saya kira itu. Jadi identifikasi ya Pak Rus kasusnya itu. Iya. Terus kemudian Pak Rus, selama ini bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita Pak Rus? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ada kasus itu keputusannya itu sama-sama benar dan sama-sama bijak. Dua keputusan itu pilih yang mana seperti itu. Bagaimana menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Saya kira kalau ada dua kasus atau lebih yang semua benar baik, sepanjang bisa kita ambil satu keputusan, kenapa tidak kita ambil semuanya. Tetapi kalau itu tidak memungkinkan, pasti kita akan memilih dalam pengertian
kita akan menempatkan permasalahan atau kasus itu pada skala prioritas. Oh iya, Ya, dan jadi kalau ada katakan ada 2 atau 3 masalah, ya dan itu kalau bisa kita selesaikan sesaat itu juga, kenapa tidak kita selesaikan. Tetapi kalau itu membutuhkan satu proses, ya dan proses, maka kasus itu pasti ada skala prioritas. Kalau tadi dikatakan semuanya baik, pasti jangan sampai ada unsur atau pihak yang dirugikan. Semua akan kita lakukan, tetapi kita memakai skala prioritas. Gitu. Baik. Jadi keputusan di sekolahnya itu kita skala prioritas dulu ya. Ya. Dan jangan sampai nanti kita merugikan satu pihak atau semua pihak gitu ya Pak Arus. Ya. Baik. Untuk berikutnya Pak Arus, dari kasus tersebut kan ada langkah-langkah tadi dengan bilang. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Pak Arus lakukan selama ini? Langkah-langkahnya seperti apa sih selama ini Pak Arus? Ya, dari awal kita sudah mengidentifikasi kasus atau permasalahan. Nah, langkah-langkahnya kita akan melihat kasus per kasus. Ya, kan? Karena kasus itu tidak bisa diselesaikan secara instan pada umumnya, sehingga apa? Ada penanganan itu dari step artinya dari apa? Dari mengidentifikasi masalah tadi itu kita harus apa ya, kalau sudah tahu permasalahannya ya kita akan mengambil langkah-langkah itu sesuai dengan kasusnya. Karena kasusnya apa? Umpamanya saya contohkan, kalau ada 2 anak, maaf ya, 1 anak punya kasus di waktu prakerin. Nah, prakerin kasusnya itu sederhana sekali, dia tidak aktif di di mana dia tempat kerja atau dia praktek, ya kan? Sementara secara ekonomi, salah satunya ekonomi, mungkin dia cukup bentuk bantuan karena kondisi keluarga. Nah, kalau kondisi keluarga, kan kalau dia meninggalkan pekerjaan itu juga sebetulnya betul-betul juga. Tetapi dia menempatkan diri yang dia belum paham. Oh, saya ini sebetulnya belajar, saya masih sebagai siswa. Karena saya bekerja di praktek di industri itu sebetulnya sama di sekolah, cuman tempatnya berbeda. Ya, nah, hal yang seperti itu kita tidak bisa mengambil satu keputusan kamu harus seperti ini, tidak bisa. Kita cari dulu kalau itu melibatkan orang atau pihak lain, nah ini kan kita harus bisa berkomunikasi secara baik-baik sehingga tahu akar permasalahannya kan. Gitu. Kembali lagi, terlepas dari semua itu ada yang pro dan kontra, kira-kira gitu. Kemudian Pak Arus, hal-hal apa saja sih dari tadi dengan Mundiko itu kan pasti ada pro dan kontra, itu tantangan ya Pak Arus. Nah, dari tantangan tersebut, dalam mengambil keputusan tersebut, apa hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan untuk Pak Arus dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus tadi yang benar dan dilematika tadi dulu Pak Arus. Prakerin kalau meninggalkan nanti ekonomi, kalau tidak ayo prakirnya nggak selesai, kan ada tantangan nih Pak Arus. Bagaimana dengan mengatasinya? Dari analisa, ya, pasti akan kita analisa. Di situ pasti ada unsur kekuatan, ada kelemahan, tapi pasti juga ada peluang, dan itu saling terkait, gitu. Karena itu saling terkait, maka kalau saya harus bagaimana tentang keputusan itu tentu adalah minimal adalah 50-50, minimal gitu. saling menguntungkan. Karena dalam penyelesaian satu kasus itu tidak boleh merugikan atau menguntungkan salah satu pihak, kan gitu. Karena prinsip dari proses pembelajaran di sekolah itu adalah membantu proses pembelajaran untuk kepentingan si anak, bukan untuk kepentingan guru, kan gitu. Sehingga apapun kasusnya, ya kasusnya ini tentu kita mengambil ini adalah sebuah, kalau tadi dikatakan sebuah tantangan, ya tantangan, kan gitu. Nah, seorang guru
atau pengambil kebijakan kan harus berani mengambil satu keputusan. Tapi yang perlu diingat, keputusan itu tidak boleh merugikan salah satu pihak. Meskipun terjadi pro dan kontra, keputusan yang saya ambil katakan seperti ini mungkin dirasa dia dirugikan. Itu kan pendapat orang. Tetapi sepanjang kita proporsional mengambil satu jalan atau mengambil satu keputusan, itu saya kira tidak ada masalah. Kan gitu. Jadi pengambilan efektif itu artinya yang menguntungkan dua belahnya 50-50. Harus seperti itu. Oh, jadi bisa juga nih Pak Arus, 50-50 tidak ada yang dirugikan gitu nggih. Iya. Iya. Kemudian Pak Arus, lanjut selanjutnya, apakah Pak Arus itu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu Pak? Ada jadwal tata kelola dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Apakah Pak Arus langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal Pak? Jadi ada kasus langsung diselesaikan di tempat atau besok ada jadwal itu untuk menyelesaikannya. Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Arus jalankan selama ini Pak? Dari awal saya katakan setiap kasus itu harus kita identifikasi. Entah itu kasusnya itu ringan, sedang maupun berat. Kan gitu. Tetapi sebagai seseorang yang harus mengambil satu keputusan dalam satu kasus, itu harus dilihat kasus per kasusnya. Kalau itu permasalahan itu bisa diselesaikan saat itu juga, kenapa tidak? Tetapi kalau kasus itu melibatkan unsur atau pihak atau orang lain, ya tak, maka tidak bisa diselesaikan saat itu juga. Maka harus pakai waktu, ya tak. Saya contohkan, ya tak. Kalau permasalahannya itu kemudian hanya di satu sekolah itu ada kesalahpahaman, kita selesai rampung. Kita tidak usah pakai jadwal nanti besok dan sebagainya. Tetapi kalau itu kasus itu yang kita hadapi, entah itu berkaitan dengan dunia usaha, dunia industri, mungkin dengan masyarakat, atau mungkin dengan aparat, kepolisian dan sebagainya, yang itu kasusnya itu tidak bisa kita selesaikan sesaat itu, berarti kita ada waktu. Sehingga apa? Kalau soal jadwal penyelesaian itu sebetulnya, ya, itu kita kan tidak tahu kasus, ya, tidak kasus. Tapi pada prinsipnya kita sebagai guru memberikan satu pelayanan setiap saat, ya, setiap saat. Khususnya di jam pembelajaran kita siap. Bahkan di luar jam pembelajaran pun kita siap, sepanjang itu ada keterkaitan dengan status si anak sebagai siswa. Kayak gitu. Wah, ini kasus itu nanti yang berpihak pada murid ini Pak. Iya, harus berpihak. Nah, makanya apa? Jadi kasus itu meskipun kita pernah ya satu ada kejadian, anak katakan ada masalah dengan masyarakat, padahal di luar jam pelajaran. Nah, akhirnya dia setelah diinterogasi oleh pihak lain, kamu sekolah di mana? Kalau dia mengatakan sekolah di SMK Trisula, ya otomatis kita punya bukan moral. Ya, punya, nah itu kita tidak boleh mengatakan itu urusan sana, tidak bisa. Ya, jadi kita punya satu beban moral yang harus kita selesaikan, karena bagaimanapun itu adalah siswa kita, sehingga permasalahan anak itu dan apa yang bisa selesai, dan dia pun akan mengakui bahwa ternyata keterlibatan pihak sekolah itu luar biasa. Kan itu. Betul Pak, saya setuju Pak. Berikutnya, adakah seseorang Pak atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah Pak? Jadi ada orang atau faktor apapun yang mempermudah atau membantu Pak Arus dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang tadi Pak Arus bilang. Jadi ada orang atau faktor yang mendukung itu loh Pak Arus. Kalau bicara orang itu berarti SDM. Gitu. Yang namanya satuan pendidikan itu macam-macam, warna-warna. Ya, ada yang punya atensi besar, perhatian besar, ada yang meleleh luwek, ya kan? Ada yang pasif dan sebagainya gitu. Tapi saya punya satu keyakinan dan faktanya bahwa sing apik karo sing elek itu banyak yang baik, kan gitu. Jadi secara kedinasan, ya kita punya yang namanya hubungan secara horizontal sesama guru
dan karyawan atau dikatakan warga sekolah, ya warga sekolah. Nah, kalau saya ditanya apakah punya, pasti jawabannya punya. Cuman saya katakan apakah semua? Ya kemungkinan tidak semua. Dan saya katakan kan ada yang guru itu yang saya tugasnya ini sakit gitu ya. Saya nggak tahu itu bukan tugas saya, bukan lagi. Padahal sebenarnya. Nah, itu sebetulnya juga salah satu kasus yang dihadapi di sekolah kan gitu. Kenapa sikap guru yang harusnya tidak seperti itu atau karyawan seperti itu? Lah ini kan sebenarnya tidak boleh dilakukan kan gitu. Jadi kalau bicara ya ada ya kan. Jadi kalau katakan contoh kepala sekolah, yaitu ya punya yang namanya wakil kepala sekolah, ada yang punya jabatan struktural, ya kan? Termasuk wali kelas. Itu adalah orang-orang baik, orang-orang yang dipercaya. Karena semua orang yang menjabat itu adalah tugas utamanya adalah membantu tugas kepala sekolah kan gitu. Bukan berarti unsur teknik guru dan tenaga pendidikan tidak punya kepedulian, tidak, juga yang banyak ada. Cuma tadi saya katakan ada orang itu yang, jadi kembali ke pertanyaan awal tadi, kalau bicara pasti kalau kita identifikasi pasti ada yang pro dan kontra, ada yang setuju dan tidak setuju. Nah itu semua karena barangkali kalau menurut pandangan saya karena pemahaman itu tidak secara komprehensif, secara menyeluruh, tetapi masih secara parsial, artinya secara sepotong-potong. Jadi tugas guru itu tidak cuma mendidik dan mengajar, tapi di luar itu masih banyak kan gitu. Gitu. Jadi seperti itu Pak. Jadi faktor-faktornya di SDM itu yang banyak dan sebagainya. Baik, terakhir Pak Rus, dari semua hal yang telah jenengan tadi sampaikan, itu kan pembelajaran apa yang dapat Pak Rus petik dari pengalaman Pak Rus tadi mengambil keputusan tadi, lupa kan ada banyak kasus dan pasti ada pembelajaran untuk kedepannya. Apa saja sih Pak Rus pembelajaran yang tadi dipetik? Kalau saya sederhana sekali bahwa semua yang kita hadapi ini sebagai satu pembelajaran dan pengalaman untuk kedua belah pihak, kan gitu. Jadi bagi orang yang punya kasus merasa puas karena kasusnya itu bisa diselesaikan secara arif dan bijaksana, ya kan? Dengan tidak mengorbankan salah satu pihak, artinya 50-50, ya kan? Dari yang menyelesaikan permasalahan, yang membantu penyelesaian kasus atau masalah, ini merupakan mungkin bagi orang yang sudah berpengalaman merupakan satu bentuk refreshing, hanya satu penyegaran kembali. Tetapi bagi orang yang belum pernah menghadapi kasus yang bisa diselesaikan, itu adalah satu pengalaman berharga bagi yang bersangkutan, kan gitu. Sehingga apa? Jadi dalam suatu penyelesaian suatu kasus atau permasalahan itu adalah merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat berharga bagi semua pihak. Karena apa? Karena dalam satu kasus itu bukan teoritis, tapi itu adalah praktis, artinya aplikasi apa yang ia terima punya dulu pembelajaran waktu belajar teori tersebut, begitu dihadapkan pada kasus yang sebenarnya dia bisa menyelesaikan, kan gitu. Tetapi kalau dia belum pernah dihadapkan pada satu permasalahan kasus, maka apa? Pengalamannya adalah teoritis, bukan pengalaman yang praktis. Artinya apa? Betul kejadian. Dan kalau saya pribadi itu karena saya sudah mengaku menjadi guru itu sudah lama, itu dari kasus yang kecil sampai yang berat pernah saya hadapi semua, gitu. Jadi pada dasarnya, pada kesimpulannya, kalau saya bahwa semua itu harus diselesaikan secara bersama-sama, secara 50-50, bertanggung jawab, ada bisa dipertanggungjawabkan, kemudian harus diselesaikan secara proporsional. Proporsional itu artinya diselesaikan sesuai kasusnya apa,
Nah, kalau kasusnya A ya harus diselesaikan dengan cara A, jangan dengan cara yang lain. Karena kalau dengan cara lain mungkin barangkali juga tidak akan efektif, itu tidak bisa diterima. Gitu. Saya kira itu Pak Nur. Jadi kalau tadi yang disampaikan atau yang ditanyakan kepada saya seperti itu, jawabannya seperti itu. Barangkali tidak memuaskan, bila ada kesempatan nanti bisa saya berikan penjelasannya. Dan yang lebih penting lagi, jika kalau nanti akan ditemui suatu kasus atau masalah, Pak Nur bisa mencoba untuk menyelesaikan, itu adalah satu pengalaman yang betul-betul real. Oke, Bang. Pengalaman itu adalah guru yang paling bijak ya Pak. Betul itu. Wah, banyak sekali ya Pak yang bisa dapat saya petik di wawancara pada pagi hari ini. Semoga pengalaman Pak Rus sebagai kepala sekolah, terutama dalam pengambilan keputusan ini menjadi ilmu bagi saya. Kemudian saya ini praktekkan minimal sebagai pemimpin pembelajaran Pak Rus. Ya itu di kelas. Oke, baik. Terima kasih Pak Rus atas waktunya. Terima kasih. Saya Hari